full. Oke, tapi kali ini back to the game. Dlar sudah kehilangan beberapa HP-nya dan bahkan Finn sudah dipaksa untuk mengeluarkan satu flick out di early game seperti ini. Oke, Albert yang memiliki keuntungan di early game seperti ini mencoba untuk melakukan farming terlebih dahulu. Tapi di arah top lane sana, lihat dari Dlar masih coba untuk mengganggu, masih one by one situation dengan seorang R7. Bimo mengganggu pergerakan dari seorang Albert dan bahkan Bimo terkena damage yang cukup banyak. Dengan setengah darah terakhir harus memilih untuk mundur terlebih dahulu. Para pemain dari tim OnlyPS, lihat Marky mencoba dipaksa, damage yang diberikan dari seorang Skylar dan bahkan first blood di arah bottom lane. Skylar berhasil dengan stucknya, dia menembangkan seorang Marky karena mungkin Marky di sini berpikiran bisa menumbangkan seorang Skylar di early, tapi ingat ini Bruno early game dengan stuck 10 juga memiliki damage yang besar. Dan ingat ini adalah mantan pemain bola David Shevchenko. Yes, Shevchenko David. Bedanya ditukar doang, tapi kita lihat dari para pemain dari tim OnlyPS memilih untuk mundur dan legenda dari Italia Shevchenko berhasil mendapatkan first blood yang mahal menurut aku. Dan ini langsung bermain agresif dari kedua belah tim. Yang aku kira bakal bermain dengan tim hati-hati, tapi ternyata Marky masih mengamankan satu buah jungle monster gold puff-nya. Finn masih bersikup ke di arah bottom lane. Dia mau ngamanin gold shield turretnya secepat mungkin karena tersisa secuil lagi untuk mendapatkan sebuah keuntungan bagi Skylar. Dan Skylar lebih memilih untuk mundur karena dia tahu dia sadar diri, dia butuh mana. Oke, kita bilang di sini R7 dan juga Albert berhasil mendapatkan keuntungan untuk berada di posisi Startle. Tapi Dlar gak tinggal diam. Dlar sudah siap dan sepertinya Dlar cuma melakukan sebuah buka vision aja. Betul sekali, mendapatkan informasi karena ingat dari Kairinya sendiri, bahkan dia membutuhkan level 12. Sebelum itu, tentu dia tidak akan bisa melakukan teamfight jangka panjang karena War X-nya belum cukup tinggi untuk memberikan damage yang bebas. Oke, tapi Profesor, ada yang mau aku tanya sama Profesor. Apa? Ini benar-benar cukup berbahaya sebenarnya. Lihat one by one situation, Albert versus Kairi, datang bersikap ke arah belakang, dan bahkan lihat Albert kehilangan satu buah Little Wanderer-nya. Tanpa adanya retribution dari Albert itu kayak masih wajar karena Kairi ready dari tadi retributionnya dan dia belum menyentuh ke arah turtle, tapi di arah bottom lane-nya dari tadi. Lihat Skylar, dia benar-benar makan banyak banget dan bahkan dia masih mau sekitar 60 gold yang ada. Baloyski bakal mundur dan balik dengan recall yang tersedia. Oke, Skylar kali ini harus berhati-hati, stucknya tidak ada untuk sementara. Tapi di arah bottom lane sepertinya bakal menjadi satu buah turret utama yang bisa diberikan oleh untuk tim dari Arkeosis. I'm di depan sana, ada bahkan di depan ada PTP kunci ke arah belakang. Paulus Racing tidak bisa bergerak banyak. Skylar mencoba untuk mundur. Lihat isapan darahnya membuat seorang Skylar tak bisa berdaya, harus mundur kembali. Dia nggak punya mana juga, Profesor. Dan ini harus lebih berhati-hati karena apa? Karena lihat damage di awalnya lumayan tinggi. Sementara lihat di arah top lane R7 dan juga Dlar gak bakal kelar tentunya untuk one situation karena Absorb damage bakal diambil. Yang satu punya heal, yang satu punya Absorb, tapi ternyata Bang Fisiko dia mengoutplay Baloyski dan hampir saja Babang R7 mendapatkan point killnya. Fisiko udah mulai hadir, langsung mengganggu dengan Void Crystal. Void Plus juga digunakan tapi masih ada Sandguard untuk regen HP dari Dlar. Untungnya nggak pakai satu buah execute, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda, Profesor. Meanwhile, di arah bottom lane, Skylar seperti akan coba untuk membantu pergerakan dari seorang Albert untuk mendapatkan satu buah turtle. Dengan adanya 10.000 gold dari OnlyPS, berbeda dengan 2.000 dengan tim RRQ mendominasi untuk kali ini. Di early game, mereka siapkan Albert. Di late game, mereka siapkan Skylar, Profesor. Lihat ini dia striker bayangan V2. Bang Shin versi Skylar nih. Ini benar-benar mengerikan banget, tapi kali ini di sisi lain Bimo. Dia mencoba untuk mengganggu ke arah R7. Mengembalikan gold shield turret yang tadinya hilang di arah bottom lane dengan mirror di arah top lane. Lihat dari teman-teman RRQ juga udah mulai hadir. Falling Star pun digunakan, langsung ada pergerakan Purify juga digunakan dan bahkan flickernya out langsung dari Dlarnya, nggak punya flicker lagi. Ditarik sama Bang Finn. Finn bakal mendapatkan satu dan ada dispersion rotation. Akankah dia bertahan tapi gak bisa. Baloyski harus tumbang. Ditinggalin begitu aja. Para pemain dari tim OnlyPS memilih untuk melakukan farming terlebih dahulu dan Kairi nggak bisa terlalu objektif gaming dan juga tidak boleh terlalu agresif karena lihat di sana Kairi masih butuh farming, Kairi masih butuh level, tapi sedangkan di sisi lain Skylar benar-benar bermain dengan luar biasa. Lihat Skylar mendapatkan satu buah objektif lagi di arah tengah, turret mid lane yang mahal sekali, Profesor. Dan ini nggak tahu kenapa ya, entah kenapa Kairinya benar-benar di shutdown farmingnya dan perbedaannya udah lumayan kelihatan.
Albertnya farming dengan bebas, sementara Kairi tertinggal satu level. Dan kali ini Purple buff-nya bakal dimunculkan begitu saja. Langsung ada diversi di arah belakang, surprise Mother Father, Psychor tumbang di shutdown ke arah belakang. Balenci masih bisa surprise, sementara Tuan Muda Albert dia masih mendapatkan regen, tapi tidak ada untuk waktu yang lama karena keluar. Langsung mendapatkan poin kill lagi, 4 harus tumbang ketika langsung di sandwich dari depan dan belakang Onyx PH. Lihat itu dia serangan yang dikejutkan dari belakang yang sudah diduga-duga oleh seorang Profesor KB. Bakal ada surprise attack Bapak Ibu yang membuat 4 pemain tim Ararki harus hilang. Bahkan Skylar dia memilih untuk menahan flickernya karena dia tahu dia bakal bisa tumbang, pasti tumbang. Jadi dia relakan dirinya untuk tumbang, untuk menahan flickernya supaya teamfight yang selanjutnya ini bakal dipakai, Profesor. Aduh, ini yang paling mengerikan ya, Baloiski sama Bimo. Ini kayak udah satu suara banget loh, tuh liatin. Iya. Guided wing-nya oke, diversionnya tadi langsung connect 2 dan Tuan Muda Albert tidak bisa berbuat banyak walaupun dia sempat mendapatkan killing spree, tapi ternyata itu nggak cukup untuk menghindari serangan dari The Larski. Oke, tapi lihat di depan sana R7 bakal coba untuk mengganggu dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Di sisi lain Turtle diamankan RRQ, tapi lihat goldnya langsung berbeda 1000 saja. Langsung cepat banget karena dengan shutdown yang banyak dilakukan oleh tim dari RRQ. Siap-siap untuk melakukan satu buah PT Persecution dan Thunders spot memory kali ini tidak ada. Adanya Thunders doang. Para pemain dari tim Onyx PH mereka coba untuk dihindari dari satu Barrage Sandstorm-nya. R7 berada di garis depan. Skylar masih mau lebih lihat damage yang satu kali kepokan. Bola kulit membuat benjol Larski. Dan Larski juga harus respect sama dealing damage. Sementara Albert udah jadi Malefic Roar. Di menit yang ke-7 dia benar-benar langsung ingin merontokkan punggung para pemain Onyx PH. Dia benar-benar bermain dengan sangat agresif dengan Lancelot-nya dan bahkan dengan hanya satu kali tumbang. Kali ini Kairi dia sendirian mau kemana, puncture kanan kiri. Tuan Muda Albo memainkan pasifnya, masih ada retribution juga, baru retribution bakal datang di sini. Bala bantuan dari teman-teman Onyx PH. Dan sementara itu Albert mendapatkan satu Baloiski, harus tumbang sendiri di depan sana. Langsung ada Legend Sandstorm dan sementara itu malah Bimo yang ditumbangkan. Ter-outplay Onyx PH-nya, 3 harus hilang dan bahkan Kairi akan menjadi korban selanjutnya. Double kill dari R7 dan 4 sudah hilang. Oh, sorry Kairi, no, aku tidak mengincarmu tapi Baloiski lah target utama dari seorang Tuan Muda Albert. Targeting yang benar-benar bagus, lihat langsung dipastikan Baloiski tumbang dan setelah itu dia relakan dari seorang Kairinya. Kairi bukan menjadi salah satu utama target dari tim Ararki tapi melainkan adalah side dish, Profesor. Side dish, makanan yang bukan menjadi makanan utama ya. Bukan main course-nya. Bukan main course-nya. Karena kalau misalnya main course-nya terhadap seorang Kairi, mereka bakal berhadapan dengan seorang Baloiski yang sebenarnya itu lebih berbahaya dibandingkan Kairi. Melihat team fight dari Ararki Hoshi, Profesor. Dan dia juga udah punya Ancient Talisman, jadi cooldown-nya nggak main-main. Dispersionnya bisa dilontarkan berkali-kali. Apalagi ini kalau seandainya menuju ke arah NOD, mau nggak mau R7 juga nggak boleh asal-asalan untuk masuk. Walaupun dengan KDA 404 yang not found, dia tapi at least untungnya udah punya Oracle. Jadi udah aman. Regen HP-nya dan juga absorb-nya masih bisa menyelamatkan hari dari Bang Otto. Oke, tapi lihat udah terlihat ada orang di depan sana. Bimo lihat langsung berkumpul semua, regroup sama-sama. Maka Tuan Muda Albert tidak boleh terlalu dive in. Tuan Muda Albert tidak boleh terpancing dengan adanya pergerakan dari seorang Kairi di arah bottom lane, Profesor. Dan ingat ini dari Marky sih. Skylar harus berhati-hati karena Marky sudah mulai memasuki fase late gamenya. Walaupun udah punya Berserker Fury, walaupun udah punya Scarlet Phantom, tapi apakah itu akan cukup? Karena magical damage yang diberikan dari Marky itu kan damage-nya ada yang DPS, ada yang burst damage. Tapi selain Pin yang balik kejar, dia sendirian di depan sana. Apa yang bakal dia lakukan? Flick out karena belakang. Marky, oh hampir dia melakukan teleportasi dengan diversion ke arah Physico. Kalau misalkan dia dapetin 2 tadi, itu yang berbahaya adalah Skylar dan Physico. Yes, Skylar sih yang lebih berbahaya. Skylar harus benar-benar harus dijaga untuk kali ini. Karena salah satu damage deal yang bisa menumbangkan Larski dengan instan, menumbangkan seorang Kairi dengan instan, ini ada di Skylar untuk saat ini, Profesor. Yes, dan Skylar harus berhati-hati karena jangan sampai malah dia yang diincar. Lihat, ingat dengan Juno, healing
damage-nya bakal tinggi banget dan udah ketahuan dengan diversion akan muncul ke depan. Lordnya bakal langsung dieksekusi tapi Lordnya diamankan oleh Tuan. Udah Albert ditarik begitu saja, Bimo di daerah belakang, Marky tidak mendapatkan siapapun. Fisiknya yang bakal diincar tapi dia masih punya flicker dan masih langsung dapat execution. Marky, what are you doing? Dia bakal tumbang, tertendang dari Skylar, sakit perutnya dan harus mundur dari Dlarsky. Bojong tapi Paloyski tertinggal seorang diri, dikejar habis-habisan, nggak boleh pulang, maunya digoyang. Tuan muda Albert masih mau lebih. Peta bisa sekarang belakang, lihat Paloyski, bye-bye. Paloyski no, masih mau dipaksa, World manipulasi di depan sana tapi ternyata memberikan pergerakan dari seorang Paloyski. Guiding wide dan juga Cycling Eagle hanya bisa memberikan sedikit distraction tapi tidak bisa menemukan siapapun. Paloyski udah segala macam hal dilakukan, Profesor. Dan tapi tidak cukup untuk menghentikan pergerakan dari RRQ Hoshi. Lihat pola permainan agresifnya, tidak henti untuk ditumbangkan dari depan. R7 Polistar ke belakang. Tapi kali ini, apakah Onyx PH masih mampu untuk membendung semua serangan dari RRQ Hoshi yang sesaat lagi Lordnya akan bergerak ke arah top lane? Oke, Lord sudah ada di arah top lane, sepertinya tidak mungkin di-dive-in karena ada seorang Paloyski. Paloyski di depan sana tidak bisa diambil dan direlakan begitu saja, Profesor. Yes, reset dari Lordnya. Mid lane juga mungkin bakal ditabrak. Sementara itu teman-teman dari RRQ tidak mau gegabah. Mereka tidak mau melakukan kesalahan dan mereka akan memilih untuk mengamankan objektif daripada nggak dapat sama sekali. Mendingan dapetin satu yang bisa didapatkan. Langsung lagi dengan tim fight yang cukup mahal tadi, gap berbeda 7.600 dari cuma 1.000. Bener, dan lihat Skylar, R7, Albert, mereka tiga terkaya di game kali ini. Bahkan Skylar masih belum bisa tertangkap lagi. Seperti kita udah sempat lihat tadi, dia tertangkap memang satu kali, tapi untuk kedua kalinya seolah R7 dan Finn itu tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Makanya dibadani terus Skylar. Yes, memang itu yang dibutuhkan untuk kali ini. Lihat, Skylar benar-benar harus dijaga karena dia deal damage-nya benar-benar besar. Walaupun kali ini lihat R7 dan juga Albert di posisi top 2, tapi Skylar yang bisa mecah-mecahin seluruh belakang dari tim Onyx PH. Armor-armor yang kuat, fighter-fighter yang tidak bisa ditumbangkan, itu adalah tugas Skylar, Profesor. Bonyok dengan satu kali gebwokan saja. Gebwokan saja karena tentunya tendangannya adalah tendangan dari langit langsung menuju lane. Tendangan malangkas ini tentunya dari seorang Skylar. Lihat, dia berhasil mendapatkan 4 combo lagi dan tandanya Albert harus menunggu untuk beberapa saat untuk tim fight kali ini. Dan sepertinya itu dikasih karena apa? Karena tim RRQ Hoshi nggak mau mancing tim fight, memilih untuk mendapatkan Lord terlebih dahulu sebelum dia memaksa tim fight di arah fight selanjutnya. Ya, apalagi kan kali ini oh enggak. Hilang Albertnya. Dia tadi mau geng Albert kayaknya. Iya. Tapi mungkin Albert juga udah menyadari bahwa dia nggak bisa kalau sendirian kayak gitu. Mau nggak mau dia bakal memilih untuk mundur dan ini bakal bermain hide and seek. Pantas nyaman ya, soalnya Albert peka ya. Albert peka, pantesan aja pantas ya. Nyaman. Mengerti. Dan kayak notice gitu loh. Sadar harus apa. Hal-hal kecil yang sebenarnya harus dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi perhatian Albert. Benar sekali. Oh gitu, jurusnya gitu, begitu Tuan Muda. Ngerti banget, ngerti ya. Pengertian-pengertian kecil, perhatian-perhatian kecil yang bisa diberikan terhadap map saja sudah seperti ini. Apalagi ya Ranger. Ya, tapi kali ini lihat ada seorang R7 yang aku bisa bilang ini masih agak terlalu jauh. Untungnya R7 masih ada satu buah flicker ya, Profesor ya. Lihat mencoba dilakukan ganking oleh Sarmon dan bahkan flicker baru diomongin. Udah tidak ada flicker lagi. Dlarsky mencoba ditangkap, tapi lihat Regis Sestrom harus mundur. Jadi di tandanya ada beberapa informasi yang diberikan membuat mereka harusnya bisa mendapatkan Lord kali ini. Lord di 5 detik lagi. Mau nggak mau harus setup terlebih dahulu karena apa? Karena mereka punya Skylar. Tapi ingat, Skylar juga tidak boleh terkena dealing damage dari Lord terlalu banyak. Ya. Karena putaran dari Lord ini kan bisa mematikan seorang Skylar. Yang kalau nanti ternyata ada Marky loncat dan jangan lupakan juga Paloyski. Dia punya diversion. Yes, benar banget. Lihat air panas air dinginnya bisa benar-benar cukup berbahaya, tapi R7 di depan sana. Informasi telah diberikan. Skylar bakal berhasil mendapatkan satu. Coba dipasang Bimo di depan sana, tertangkap. Bimo harus hilang. Tapi lihat R7 mengganti rotasi yang diberikan oleh pemain dari tim Onyx PH. Tuan muda Albert masih mau lebih. Paloyski hilang. Satu kali sabetan monster kill dan tanpa ada Paloyski di saat Papa Lord ini menjadi bencana. Bencana kecil karena tentunya 25 detik lagi. Harusnya Paloyski udah ready untuk melakukan team fight selanjutnya. Windtalker sudah diamankan oleh Skylar. Bahkan Immortal
mortality dari Babang R7. Ini dia bakal coba untuk kembali semuanya. Dan lihat Vinja langsung dapetin Marky. Winter Trunks sudah di pop out. Langsung ada satu reward manipulation. Tidak bisa diberikan lagi di damage-nya. Dan double kill daripada seorang Skylar. Masih mau lebih. Lihat Kairinya. Masih punya mode Aulus Racing. Mundur ke arah belakang karena dia tidak mau tumbang di depan. Ini bencana. R7 masuk terlalu dalam. Tapi ternyata Lordnya kali ini menuju ke arah belakang. Tapi Bimo tersisa di sana. Mencoba dilakukan satu buah push. Menuju ke arah belakang. Dan disisir. RRQLC berhasil membawa Indonesia ke babak selanjutnya. Pisiko, dia menjadi camat, bergerak, tim lawan tentu tamat. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. RRQ Hoshi lagi dan lagi. Acil lihat dia excited banget dengan kemenangan 2-0-nya, seolah-olah game plan-nya berhasil dari awal game karena mereka mau main agresif. Agresivitas yang cukup tinggi dan lihat Skylar. Yeay, David. Pemain bola. Oh, salam. Tapi kali ini tandanya Albert masih membuktikan dirinya lah jadi jungler terkuat ketika melawan seorang